Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan nama saya Asep Setiawan dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat yang telah kami laksanakan yang bertema pelatihan keterampilan pangrukti jenazah secara online bagi masyarakat Muslim Telogo, Kebun Agung, Imogiri, Bantul. Ada beberapa poin yang melatar belakangi kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini. Di antaranya, yang pertama, dari segi perekonomiannya, Dusun Telogo ini termasuk dusun yang berkembang. Untuk mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Adapun dari segi pendidikan, rata-rata pendidikannya pun masih rendah, lulusannya rata-rata SMA dan sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Termasuk yang kemudian cukup menjadi keprihatinan bagi pengabdi adalah kondisi kajian ataupun penyuluhan, kajian dakwah ataupun kegiatan dakwah yang ada di Dusun Telogo ini masih sangat jarang dilaksanakan. Tentu hal ini menyebabkan beberapa hal terkait dengan persoalan keagamaan, yakni salah satunya adalah bagaimana cara melakukan pangruti ataupun perawatan jenazah yang di desa tersebut dilaksanakan hanya mengikuti tradisi yang secara turun-menurun dari nenek moyang dan kurang memenuhi ataupun kurang disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Nah, inilah yang kemudian mendorong saya dan tim untuk melakukan pelatihan secara online karena kita masih berada di tengah-tengah pandemi. Bagaimana perawatan jenazah sesuai dengan sunnah ataupun sesuai dengan aturan di dalam Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk target dan tujuan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini, diantaranya, yang pertama, kita berupaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap masyarakat Telogo tentang teori dan praktek pangruti ataupun perawatan jenazah, mulai dari mentalkin, memandikan jenazah, mengkafani, menyolatkan, hingga menguburkan, serta berbagai persoalan seputar masalah tersebut. Insya Allah kita jelaskan secara menyeluruh. Kemudian kita pun berupaya untuk meluruskan paham dan juga praktek perawatan jenazah bagi warga Telogo yang tadi sudah kita singgung, sampai saat ini masih banyak mengikuti tradisi leluhur yang beberapa hal tidak sesuai dengan praktek ataupun paham yang diajarkan oleh Islam. Lalu kemudian dalam pelatihan pangruti jenazah ini, kami pengabdi memberikan pembinaan secara langsung, dan dalam setiap penyampaian materi kita lakukan secara mudah, sehingga diharapkan nanti para peserta pelatihan ini betul-betul mampu mempraktekannya dalam kegiatan perawatan jenazah ketika ada masyarakat Muslim yang meninggal dunia. Lalu kemudian kita pun memberikan buku pedoman tentang bagaimana perawatan jenazah sesuai dengan sunnah Rasulullah
agar nanti buku ini bisa dijadikan sebagai rujukan ya, dan sumber terpercaya dalam praktek perawatan jenazah yang mereka lakukan. Selain itu, Bapak Ibu yang berbahagia, ya, kami pun dalam penyampaian materi saat pelatihan berlangsung ya, kita memberikan pemaparan tentang beberapa perbedaan berkaitan dengan bagaimana perawatan jenazah dan seperti apa sikap kita semestinya ya dalam menyikapi perbedaan tersebut. Dan juga dengan pelatihan ini kita harapkan bisa memberikan motivasi dan juga pembinaan kegiatan keagamaan di Dusun Tlogo yang harapannya bisa secara kontinu kita lakukan. Untuk metode pelaksanaan dalam pengabdian masyarakat ini ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama yakni dengan cara kita melakukan pengumpulan data lewat observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Dan hasil dari pengumpulan data ini kita jadikan sebagai informasi awal untuk mengetahui bagaimana kondisi di masyarakat Tlogo khususnya dalam praktek perawatan jenazah ini. Lalu berikutnya kita pengabdi membuat materi ya, dalam bentuk PowerPoint, kemudian dalam bentuk buku panduan yang kemudian kita cetak dan kita bagi kepada para peserta, dan juga kita membuat video tutorial ya, untuk kepentingan presentasi. Nah, lalu dalam pelaksanaan pelatihan kita lakukan secara online, dan dalam penjelasan materi kita sertai dengan bagaimana prakteknya, meskipun karena kita lakukan secara online ada beberapa hal yang terbatas ya, seperti misalkan bagaimana memandikan jenazah, bagaimana kemudian mengkafani sampai kemudian menguburkan, kita udah buat videonya sehingga kemudian peserta pun tetap bisa memahami dan melihat, menyaksikan secara langsung ya tata cara perawatan jenazah yang baik sesuai dengan yang dituntunkan di dalam Islam. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya langkah yang keempat yakni praktek langsung ya. Kami dibantu dengan beberapa tokoh masyarakat di Tlogo dan juga pengurus takmir ya. Mereka membantu ya untuk kemudian memberikan semacam praktek secara langsung ya, bagaimana cara perawatan jenazah dari A sampai Z ya, dari apa kemudian menyikapi orang-orang yang sakit sampai kemudian saat sakratul maut hingga kemudian menguburkan mereka. Lalu untuk yang langkah yang kelima, yang terakhir ya, kita pun memberikan semacam buku ya, buku catatan yang mencakup pertanyaan-pertanyaan seputar perawatan jenazah ya, yang kemudian di situ disertai dengan jawaban-jawaban yang insya Allah bisa memudahkan bagi mereka saat mereka mendapati suatu persoalan saat praktek perawatan jenazah. Untuk hasil dan luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini ada beberapa, diantaranya materi dalam bentuk PowerPoint, lalu kemudian buku panduan tentang perawatan jenazah sesuai dengan sunnah, lalu tentang video tutorial, dan yang terakhir adalah draft artikel ilmiah yang kita sudah submit dan dipresentasikan di seminar nasional pengabdian masyarakat UMY di tahun 2021 ini. Untuk kesimpulan dan saran, pertama, perawatan jenazah ya, ini merupakan suatu persoalan yang cukup mendasar. Meskipun demikian, ya, kita menemukan banyak kaum muslimin ya, yang tidak memahami secara baik ya, dan secara komprehensif. Ya. Lalu dengan pelatihan perawatan jenazah yang kita upayakan sedemikian rupa agar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW ini, kita terangkan dengan dasar yang kuat, pendapat yang kuat, sehingga diharapkan masyarakat betul-betul mampu menerima secara baik
dan mampu menerapkannya saat mereka melakukan perawatan jenazah di masyarakat. Selain itu, dalam setiap penyampaian ya kita sertakan pendapat-pendapat dari madhab-madhab dalam fikih, termasuk beberapa pendapat-pendapat yang banyak berkembang di masyarakat, lalu bagaimana semestinya kita menjawabnya, termasuk dalam hal yang menjurus kepada khilafiyah ataupun perselisihan, kita pun memberikan semacam tawaran agar bagaimana kita harus lebih bertoleransi dan lebih dewasa dalam menyikapi berbagai perselisihan ataupun perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan di masyarakat tersebut. Untuk saran ya bagaimana nanti pelatihan perawatan jenazah ini ya ketika sudah selesai bisa dikembangkan untuk pelatihan ke fikih-fikih yang lain, dan harapannya juga agar fenomena kekurang pahaman masyarakat terhadap cara perawatan jenazah ini tidak hanya di Dusun Telugo, tapi bisa nanti dikembangkan di daerah-daerah yang lainnya. Untuk dokumentasi kegiatan, Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan ini kita selenggarakan secara online ya, via Zoom. Nah, kemudian untuk peserta cukup banyak ya, dan kemudian untuk yang mengikuti tidak hanya dari Dusun Telugo saja ya, dari dusun ataupun daerah lain juga bisa mengikuti kegiatan ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.